Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di seri pembelajaran mata kuliah pengolahan basis data untuk praktikum ya, untuk praktikum hari ini. Nah, untuk materi hari ini yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah terkait dengan penggunaan untuk Oracle Academy, kemudian penggunaan untuk Oracle Apex, salah satu tools untuk pada saat teman-teman menggunakan perintah-perintah query selama praktikum. Kemudian alternatif yang lain adalah Anda akan menggunakan SQLite Oracle sebagai alternatif untuk latihan selama praktikum di pengolahan basis data ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, tetap semangat, interaktif, dan yang paling penting dalam masa pandemi ini teman-teman tetap menjaga kesehatan ya, tidak perlu harus keluar rumah kalau memang diperlukan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini semua menjadi kebaikan buat semua. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Menurut Pak Kusnawi agak santai gitu ya untuk menyampaikan materi ini dengan baju yang santai juga gitu ya. Tapi tidak merubah makna dari pembelajaran di hari ini. Baik teman-teman dan mahasiswa yang luar biasa. Oke, saatnya kita akan saya share screen gitu ya. Oke, untuk materi berikutnya setelah Anda memahami tentang penggunaan beberapa penggunaan tadi yang saya sampaikan, maka langkah selanjutnya adalah Anda akan mengenal sedikit tentang perintah-perintah dasar untuk query gitu ya. Baik, oke. Teman-teman ada di materi LMS ya. Kebetulan hari ini Anda adalah pengolahan basis data ya. Ini silakan Anda bisa lihat dari mulai materi ya, kemudian dari mulai yang lainnya. Oke, untuk praktikum kali ini itu adalah tadi seperti yang saya sebutkan untuk materinya ya, tadi penggunaan Oracle Academy, kemudian untuk Oracle Apex dan seterusnya. Kemudian untuk sebelum saya lanjutkan, untuk materi praktikum kali ini itu menggunakan dua bahan. Jadi ntar teman-teman langsung bisa menggunakan HRD, sebuah database yang sudah saya siapkan ya. Kemudian ini di SQL script-nya. Kemudian untuk tabel-tabel yang digunakan selama praktikum kali ini itu ada 7 tabel, yaitu tabel departemen, tabel location, countries, region, employees, job history, dan jobs. Ya. Ini adalah tabel-tabel yang akan dilakukan oleh teman-teman selama praktikum, di samping tabel-tabel pengembangan dari teman-teman yang akan dibuat sendiri. Ya. Nah, seperti kalian tahu bahwa sebuah tabel itu pasti terdiri dari kolom dan baris ya, di mana di sini nama tabelnya ada departemen yang terdiri dari atribut atau properti ya, ada departemen name, manager ID, dan location ID. Nah, mungkin di teori akan dijelaskan lebih jauh tentang bagaimana pemodelan data, tentang bagaimana mendesain sebuah database, tentunya akan saya sampaikan di teori. Nah, di praktikum kali ini minimal teman-teman sudah tahu tabel-tabel apa saja yang digunakan. Kemudian setiap tabel, kolom-kolom apa saja, atau atribut-atribut apa saja yang digunakan. Kemudian dalam praktikum kali ini minimal Anda tahu dalam sebuah tabel atribut mana yang sebagai primary key, atribut mana yang sebagai origin key. Kan begitu ya. Oke. Nah, seperti lihat di layar sini bahwa location ID, departemen ID, dan employee ID itu adalah primary key.
Kemudian kalau kita lihat antara location dengan departemen, di mana location ID ini ditampil location sebagai primary ID, ya, sorry, primary key, maka kita lihat ada di posisi departemen. Artinya apa? Location ID di sini departemen itu adalah sebagai foreign key. Jadi antara departemen dan location hubungan relasinya berdasarkan location ID, ya. Kalau terkait dengan apakah one to one to many atau many to many akan kita jelaskan lebih detail di sisi teori. Oke. Dan saya berharap teman-teman sudah mempunyai akun, yaitu username Oracle di sini. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi hari ini kita ingin langsung mencoba. Oke. Tahap pertama teman-teman pasti sudah harus punya akun di Oracle. Ya, udah lakukan akun di Oracle. Kemudian langkah yang kedua itu adalah teman-teman sekarang udah mencoba ya. Misalkan kita akan mencoba ya pada saat pertama adalah di Oracle Academy-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini adalah satu halaman Oracle Academy ya yang teman-teman pasti akan lakukan di sini gitu. Nah, di sini ada sign in ya. Ada dua. Kalau Pak Kusnawi sebagai instruktur, maka saya menggunakan sign in to member hub. Dan teman-teman sudah saya daftarkan, maka silakan langsung menggunakan sign in to student hub, gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah apa namanya? Ada dua yang harus dimasukin, yaitu username sama password. Yang mana username sama password sudah saya sampaikan ke teman-teman, kan begitu ya. Nah, silakan teman-teman sambil praktek, kemudian masukkan username teman-teman, ya. Misalkan Pak Kusnawi username-nya itu adalah username-nya Pak Kusnawi itu ini ya. Kemudian password-nya itu kan password-nya kan sudah apa namanya sudah saya sampaikan ya default ya. Silakan beberapa pengalaman kalau password-nya di copy paste itu kok jadi problem ya. Ya mungkin ini apakah memang tidak diperbolehkan atau seperti apa, tapi pengalaman beberapa teman-teman yang ke saya itu kalau di copy paste apa namanya ada masalah gitu ya. Oke, baik. Silakan Anda masukkan untuk apa namanya passwordnya. Ya. Nah, setelah Anda masukkan sudah sync ini, kalau tidak ada berarti Anda belum terdaftar, belum saya daftarkan, tapi semuanya sudah saya daftarkan. Silakan klik sync in di sini, ya. Oh, ini username sama passwordnya keliru ya. Kita coba. Jangan-jangan. Oke. Kita ulangi lagi. Oh, sebentar. Oh, jadi salah ya. Mungkin jangan-jangan Pak Usnawi yang default-nya harusnya udah betul ya. Oke. Kan teman-teman langsung sambil nyoba ya. Oh, betul ya. Salah Pak Kusnawi. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Hmm. Invalid password. Waduh, ini gimana nih ya? Invalid password. Nggak apa-apa. Sebentar. Ini kok.
Nah, harusnya oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi username-nya teman-teman kalau sudah terdaftar harusnya bisa, tapi kebetulan tadi Pak Kusnawi ada sedikit problem. Ya, intinya setelah teman-teman username dan password-nya sudah oke, maka teman-teman bisa langsung masukin, kemudian password-nya tinggal diketikkan ya. Harusnya itu sudah benar. Oke, sebentar. Harusnya tidak ada masalah. Oke, kita coba lagi. Tidak apa-apa. Ya. Oh, caps lock. Hmm. Oke, ini kok sebentar aneh ya. Kita coba refresh. Ya, jadi setelah Anda lakukan ini, teman-teman ya, biasanya teman-teman yang pertama kali harus mengubah password-nya. Oke, saya rubah password-nya. Password-nya yang mudah diingat aja. Oke, kemudian disubmit. Maka setelah ini teman-teman langsung sukses dan sudah masuk ke apa namanya dashboard teman-teman sebagai learner atau sebagai pembelajar ya. Di sini otomatis teman-teman akan mengikuti masuk di channel yang sudah saya buat, itu pengolahan basis data. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mengeksplor semua materi-materi yang disediakan oleh Oracle, tetapi yang paling penting untuk mata kuliah saya, teman-teman tinggal materinya itu adalah yang pemrograman SQL ya, fundamental. Di sini tinggal dicari aja ya. Di, ya semua teman-teman bisa lakukan monggo gitu ya sesuai dengan tapi yang paling penting teman-teman adalah di sini. Teman-teman belajar khusus untuk yang ini ya. Jadi DP database program with SQL. Silakan teman-teman bisa langsung belajar secara mandiri karena memang untuk di Oracle Academy teman-teman saya tuntut untuk kreativitas untuk mandiri dari mulai section 1 sampai dengan section 20 ya. Teman-teman belajar, teman-teman review dan setiap kuis teman-teman dikerjakan ya. Nah, untuk materi praktikumnya mungkin tidak semuanya akan kita sampaikan materi-materi di Oracle ini. Jadi teman-teman bebas untuk melakukan sesuatu di halaman dashboard teman-teman, tapi secara praktik kita akan mengikuti pertemuan di Amikom karena di Amikom sendiri kan 14 kali pertemuan ya. Jadi ini kalau saya lihat materialnya cukup banyak dan luas sehingga ada beberapa yang kita sampaikan, ada beberapa yang teman-teman harus eksplorasi sendiri gitu ya. Oke. Ini sampai dengan section 20 ya. Oke. Berarti sekarang teman-teman sudah sukses untuk apa namanya masuk di dashboard. Silakan. Ini dimanfaatkan Anda belajar ya kan segala sesuatunya. Tapi yang saya ulang lagi, ini yang utamanya. Nanti teman-teman asisten juga akan selalu mengecek sejauh mana Anda sudah melakukan pembelajaran di learning-nya Oracle. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus punya account untuk bisa mengakses namanya adalah Oracle APEC gitu ya, di mana teman-teman itu harus punya account di situ. Ya kemarin sudah saya daftarkan ya. Jadi
Anda langsung iacademy.oracle.com. Teman-teman kemarin sudah saya berikan untuk workspace dan username-nya. Ya. Baik, silakan teman-teman sambil praktek juga. Anda bisa langsung mengetikkan workspace-nya. Ya. Mungkin saya coba juga sebagai mahasiswa kita bareng-bareng dulu ya. Untuk yang workspace-nya. Nah, kebetulan saya, oke. Ya, saya menggunakan workspace yang 95. Kemudian username-nya 95 juga. Nah, ini password-nya default juga kemarin dari Oracle. Teman-teman juga harus mengganti sendiri kalau udah sukses ya. Dan ini cukup berhati-hati teman-teman ya. Oke. Kita akan mencoba sebentar karena ini password-nya agak sedikit unik ya. Oke, ya. Saya tidak sarankan untuk copy paste ya, kadang memang sedikit bermasalah ya. Ya, baik. Kita mulai. Jadi teman-teman langsung mengisikan ya. Untuk linknya adalah iacademy.oracle.com. Otomatis akan muncul namanya Oracle Application Express. Ini adalah tool utama yang teman-teman akan gunakan pada saat menggunakan atau praktikum untuk SQL di materi kali ini. Baik, kemudian kita sync in. Kalau sukses seperti tadi, maka otomatis Anda akan disuruh untuk merubahnya. Ya, maksudnya kayak tadi saya rubah, misalkan, ya, oke, tinggal apply, kemudian sukses ya. Berarti ini teman-teman sudah masuk di Oracle Pack. Ya, ini ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa dimanfaatkan. Sebenarnya ada satu pilihan lagi yaitu menggunakan Oracle Cloud ya, tapi oke lah, ini sementara karena ini kita pemahaman untuk pengolahan basis datanya adalah untuk level beginner sama level menengah ya. Oke. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bisa dimanfaatkan, tetapi untuk perluan kali ini ya selama kita melakukan praktikum untuk pengolahan basis data, yaitu teman-teman bisa menggunakan di SQL Workshop ini ya. Jadi kita akan menggunakan objek browser itu untuk melihat tabel-tabel atau database yang sudah kita create, SQL command. Jadi di sini ya kita klik, maka di sini akan muncul tabel-tabelnya apa saja. Ya mirip sebetulnya kalau teman-teman menggunakan di MySQL, di PHP MyAdmin atau yang lain ya. Kemudian untuk worksheet kerjanya itu di SQL command di sini ya. Ini teman-teman akan menggunakan perintah-perintah di sini, perintah-perintah query. Kemudian Anda bisa menggunakan SQL script ya. Ini adalah script-script yang mungkin teman-teman buat, yang kemudian teman-teman simpan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk selama perkuliahan ini, maka Anda sudah kita sediakan untuk database atau database-nya, yaitu menggunakan HR Manager ya yang sudah saya sampaikan di LMS, teman-teman tinggal download ya. Kemudian langkah berikutnya itu Anda tinggal di sini ngupload aja ya. Jadi karena belum ada SQL script-nya, maka tinggal diupload aja ya. Kemudian choose file. Kemudian tadi namanya ini ya. Oke. Atau nama teman-teman tadi waktu nyimpan seperti apa monggo. Kemudian namanya bebas saja ya. Misalnya saya adalah DB HR database. Kemudian silakan teman-teman tinggal upload. Nah, oke. Maka seperti itu. Nah, teman-teman sudah dilihat hasilnya ya. Kemudian untuk bisa mengaktifkan script yang teman-teman tadi sudah di-download ya, sudah di-upload, maka tinggal Anda run saja. Ya, klik. Atau Anda bisa menggunakan model ekspor impor ya, tapi kita
masih menggunakan model yang upload juga ada masalah. Oke. Nah, ini sedang menjalankan. Ini mirip seperti kalau teman-teman pakai apa namanya DBMS yang lain ya, atau tools untuk mengexecute file .sql dan seterusnya. Kemudian Anda tinggal di sini sudah ada informasinya ya. Kita run saja. Oke, dan semuanya sukses ya. Statement proses sudah sukses, sexual, with errornya juga 0. Ini kalau udah oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan lihat sudah terbentuk nggak sih, gitu kan? Nah, oke, kita lihat di object browser. Nah, ya, jadi sudah ada country, department, employers, job, job history, location, dan region. Jadi sukses ya. Jadi kalau Anda lihat di LMS sama ya, ada departemen, ada location, job history, jobs, employers, countries, dan region. Ya, nah ini teman-teman 3 tahapan sudah dilalui ya. Nah kemudian kalau misalkan, ini misalkan ya, kenyataannya di Oracle Apex ini bermasalah gitu kan. Maka alternatif yang lain untuk pengguna praktikum teman-teman bisa menggunakan Oracle Live SQL ini ya. Ini saya contohkan misalnya saya sign in ya, saya sign in. Sama, ini menggunakan akun Oracle yang teman-teman sudah daftarkan. Jadi ini beda dengan Oracle Academy ya. Oke, saya seperti ini. Kalau yang belum silakan Anda create account, wajib ya. Baik, saya klik sign in ini. Oke, kemudian di sini ada SQL worksheet kayak tadi ya. Anda di sini bisa menggunakan perintah-perintah query ya. Kemudian kalau Anda lakukan misalnya select ya, bintang from employers, tentunya belum ada kalau kita lihat ya, di running aja. Maka Anda bisa kayak tadi seperti dilakukan sebelumnya ya. Kebetulan Pak Kusnanda sudah menyimpan di MyScript ya. Namanya adalah HR Schema Database, Anda tinggal klik aja seperti ini. Kalau tidak berarti Anda upload ya. Kalau tidak ada, Anda bisa upload script di sini. Tadi sama ya. Misalkan saya upload deh ya. Choose file. Tadi namanya ini ya. Database-nya adalah HR database misalkan ya, sama dengan tadi. Kemudian kita upload. Terus error karena di sini oke. Ini HR database Oracle misalkan. Kita upload di sini ya. Oke. Sukses ya. Baik, kita klik lagi di script. Ya, sudah muncul ya. Nah, kayak tadi Anda tinggal klik aja. Kemudian Anda running script. Oke, oke. Biasanya kalau di Live SQL Oracle ini memang kecenderungannya bisa lebih cepat dibandingkan yang di Oracle Apex ya. Cuma memang ada beberapa fungsi atau perintah di di Oracle yang di sini kadang tidak support ya. Jadi memang ini hanya sebagai alternatif aja pada saat di Oracle Apex-nya itu bermasalah ya. Ini harusnya jalan terus ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Biasanya kendalanya karena tiba-tiba putus jaringan gitu ya. Ya ini satu kendala yang memang kita menggunakan daring, tapi tidak apa-apa. Ini saya kira menjadi satu momen yang luar biasa agar teman-teman memang bisa punya ide kreativitas untuk menghasilkan apapun pada saat masa pandemi ini kan gitu ya. Oke, kita sambil nunggu dia proses kayak lebih lambat ya untuk processingnya ya. Oke, nah ini semua sudah lengkap di sini. Baik teman-teman, semuanya langsung ke SQL comment aja. Jadi kita memang hari ini kita akan belajar dasar-dasar tentang perintah SQL ya, di mana berarti secara database atau tabelnya tadi sudah siap, semuanya sudah oke. Ya, baik. Kalau tadi Anda menggunakan SQL browser, maka kita sudah paham bahwa semuanya pasti akan muncul di sini gitu ya. Tetapi
Saya ulangi lagi, saya ingin Anda harus menggunakan semua harus melakukan proses untuk secara konsul ya, mengetikkan dan seterusnya. Nah, di sini saya kira udah sangat jelas sekali gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau menggunakan sesuatu yang lain boleh, silakan. Ini sangat lumayan lengkap ya. Kemudian ini kalau Anda mengetikkan skrip untuk perintah SQL-nya bisa disimpan pakai shift, kemudian untuk menjalankan. Ya, di sini ada 2 jendela ya. Ini untuk result, untuk menampilkan hasilnya. Di sini juga ada history, kemudian shift SQL yang tadi Anda lakukan dan seterusnya. Baik, kita akan coba membuktikan menggunakan perintah query untuk melihat apakah tadi tabel-tabel yang sudah kita gunakan sudah ada atau belum. Salah satunya adalah kita ingin melihat struktur tabelnya. Karena teman-teman pada saat Anda menggunakan query, perintah-perintah query, ya kan, apakah dalam bentuk DML, dalam bentuk DDL, atau dalam bentuk DCL, itu memang harus paham di samping tabel apa saja yang digunakan, relasi tabelnya seperti apa, dan tentunya Anda harus paham tentang struktur tabelnya. Ya, silakan teman-teman bisa menggunakan DSC, ya. Script tadi misalkan employees, ya, employees karena tadi tabelnya. Kemudian Anda langsung jalankan, ya. Maka di sini dia akan mengeksekut, ya, mengeksekut tentang perintah tadi yang Anda berikan, ya. Mungkin prosesnya agak sedikit lama tergantung koneksinya, tapi tidak apa-apa, ya. Teman-teman pasti kan koneksinya jauh lebih lebih bagus daripada Pak Kusnawi kan gitu ya. Oke. Oke, ini kok masih ya. Nah, muncul ya di sini. Anda bisa perlebar. Ini adalah tipe struktur tabel yang ada di tabel employers. Oh, tadi tabelnya employers, kemudian atribut atau kolomnya ada employee ID, first name, last name. Ini tipe datanya, length-nya, precision ya. Kemudian termasuk kategori primary key kan gitu ya. Oke. Kita lihat lagi di sini misalkan untuk yang departemen ya. Script departemen. Ya, oke kita jalankan. Nah, kalau ada beberapa perintah, memang teman-teman tidak bisa mengeksekusi perintah secara bersamaan. Jadi harus diblok. Misalkan ini ya, kita blok ya. Kita blok. Kita blok. Mesin lirinya apa? Sorry. Saya kebetulan di rumah pakai laptop, biasanya memang unyu gitu ya, karena memang harus agak sensitif. Nah, ini kita coba yang departemen ya. Dia juga akan menampilkan struktur tabel di departemen. Ya, oke ini deh. Ini malah ada komennya, ini primary key-nya ya dan seterusnya. Di sini disampaikan ada beberapa komen bahwa di sini misalkan location in where department in located gitu ya. Kemudian sebagai foreign key to location ID kolom location tabel. Ini jelas banget ya, teman-teman bisa langsung melaksanakan. Oke, berarti Anda sudah membuktikan bahwa tabel-tabel yang tadi sudah Anda running ternyata memang ada gitu ya. Baik. Nah, untuk langkah berikutnya untuk pengenalan di praktikum kali ini Anda akan minimal pertama ya. Anda akan menggunakan perintah select ya. Kemudian select, kemudian from ya. Jadi select ini adalah satu perintah di dalam database yang sangat sederhana ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa misalkan saya pengen kalau saya ingin menampilkan semua isi tabel di employees, maka Anda bisa menggunakan sebuah tanda bintang ya atau karakter atau tanda bintang tadi ya. Jadi misalnya select ya. Select bintang from itu tabel apa yang mau ditampilkan. Ya, jadi
tanda bintang ini adalah kita akan menampilkan semua kolom di tabel yang kita tuju. Misalkan employees tadi ya. Oke. Maka Anda tinggal blok aja, yang kemudian Anda running. Ya. Nah ini. Maka di sini menampilkan semua isi tabel. Ya. Ini cuma 10. Kalau Anda pengen menampilkan semuanya, di sini Anda tinggal menambah aja. Ya, saya pengen langsung yang muncul 100. Ya. Kemudian Anda coba lagi. Ya. Anda tinggal select. Maka di sini akan muncul sejumlah 100 raw. Ya, 100 record di sini. Ya. Ternyata, oh melebihi. Oke, kita misalkan 200 ya. Kita jalankan lagi. Kita running. Oke, ya totalnya berapa ini? 107 row. Nah, Anda bisa download nih kan, ada untuk ini dan seterusnya. Ya, nah ini contoh bagaimana Anda misalkan pengen melihat isi sebuah tabel. Oke, saya pengen lihat yang lainnya, misalnya select bintang from location. Lokasinya di mana sih, gitu ya. Oke, kita blok salah satunya, ya kita running. Oh, salah nih. Bukan forum, tapi from ya. Ini hebatnya karena kebetulan saya menggunakan aplikasi apa sih namanya ini? Kayak Grammarly gitu ya untuk membantu kalau misalkan ada sesuatu yang salah ya. Asik ya. Silakan Anda manfaatkan aja ya. Oke, kita running aja. Maka di situ akan muncul nih location ID-nya, street address, postcode, city, state, province dan yang lainnya yang gitu ya. Oke. Nah, Anda sekarang sudah paham bagaimana cara menampilkan isi sebuah tabel. Saya pengen menampilkan hanya berdasarkan kolom atau atribut tertentu. Ya tidak apa-apa. Anda bisa langsung menggunakan select, kemudian nama kolom atau atribut yang ingin ditampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan alamat saja. Ya, di tabel location ya tinggal street ya. Kemudian address ya. Kemudian from location. Kan gitu ya. Maka di sini akan muncul hanya di kolom street address. Ya, kita running. Nah, semua muncul ya. Nah, ini contoh. Nah, di sini Anda bisa lihat historinya tadi apa saja, ya kan? Ini udah muncul. Yang tadi disimpan ada nggak? Tidak ada yang Anda simpan. Descript ini berarti muncul yang tadi barusan ya. Ada nggak di sini? Karena memang Anda tidak menunjukkan, tapi biasanya akan muncul sesuai dengan yang terakhir Anda jalankan. Ya, kebetulan tadi yang Anda lakukan di skipper terakhir itu adalah departemen, ya kan? Oke. Kemudian explain, ya. Anda bisa cek. Kemudian result tadi, ya. Oke, ini prosesnya agak cukup lambat koneksinya, ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi pertama di pertemuan untuk perintah dasar query-nya sudah dilakukan ya. Kemudian kalau misalkan saya pengen menampilkan kolom yang lain, ya boleh ya. Tadi misalkan saya pengen menampilkan employee ID dengan apa di sini? Employee ID dengan email misalkan. Ya boleh. Jadi teman-teman tinggal select ya. Tadi apa? Email, koma, employee ID ya. Employee ID, ya oke, namanya employee ID, ya. Kemudian email dari tabel location. Oh sorry, dari tabel employees, karena ini kan harus disesuaikan ya, sesuai dengan yang Anda ingin lakukan. Maka kalau kita lihat di sini akan muncul yaitu employee ID dan email dari tabel employees. Nah, ini kebetulan emailnya email yang sebagai contoh ya, tapi ini jangan Anda tiru, harusnya yang namanya email itu harus punya standar. Misalkan nama domain, karakter nama usernya, kemudian keong tadi gitu istilahnya, kemudian domainnya ya. Oke, kita lihat.
Oke. Iya, memang dia emailnya tidak apa namanya, mungkin ini username maksudnya gitu ya, tapi tidak menunjukkan domain dan seterusnya. Oke, nah teman-teman, Anda sudah lah. Beberapa sudah dipraktikkan ya, jadi teman-teman saya mempraktikkan. Kemudian kalau saya juga pengen menggunakan satu perintah yang model saya pengen misalkan sih, saya pengen menampilkan ya total karyawan karena yang gajinya itu di atas 5.000 US dollar misalkan. Berarti di sini Anda harus menggunakan satu perintah ya. Jadi namanya perintahnya itu kita sebut sebagai perintah clause where ya. Jadi clause where sebagai salah satu fungsi di SQL untuk melakukan perbandingan ya, atau istilahnya itu bukan perbandingan sih. Jadi ya sebagai apa istilahnya ya. Jadi kalau kita syarat dengan syarat apalah boleh dibilang seperti itu ya. Jadi misalkan kita lakukan ya, misalkan saya ingin menampilkan semua isi tabel dari employers ya, yang mana salary-nya itu di atas 5.000 US dollar. Nah, yang perlu Anda lakukan berarti di sini Anda harus paham tentang operasi perbandingan ya. Saya kira teman-teman sudah bagus lah. Dapat ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya ya. Oke, kita lihat, kita blok, kemudian kita jalankan. Maka otomatis ini akan muncul semua karyawan di tabel employee yang gajinya di atas 5.000 US dollar. Nah, ini bisa ya. Kemudian biasanya kalau Anda menggunakan clause where itu tidak hanya sekedar operasi perubahan, tapi juga menggunakan logika and. Ya, masih ingat ada and, ada or, ada not. Ini bisa kita lakukan. Ya, misalkan saya pengen menampilkan, ya, ingin menampilkan yang gajinya, misalkan ya, lebih besar dari 500 yang dan nama depannya misalkan apa ya. Oke, ini kita jadi misalkan kita pengen tadi sudah ya. Jadi kita coba misalkan pengen menampilkan apa ini ya. Karena ini semua modulnya ada di apa namanya Oracle Academy ya. Ini kita mengawang-awang ya. Jadi misalnya kita ingin menampilkan yang gajinya di atas 5.000 US dollar ya. Dan berada di departemen 20 misalkan. Maka tinggal N ya. Departemen yang departemen ID-nya itu adalah 20 misalkan ya. Oke. Gak apa-apa, kita praktiknya memang harus pakai live semua ya. Oke, kita run. Maka akan muncul di sini. Oh, ternyata yang bekerja di departemen 20 ya. Kemudian gajinya di atas 5.000 US dollar itu hanya ada dua, yaitu Mikhail dan Pat ya. Departemen ID 20 itu apa sih nama departemennya? Ya, oke kita lihat aja di sini. Departemen, berarti select ya, bintang bintang berarti kita lihat dulu ya, kita nggak hafal ya. Atau bisa lihat dari sini apa departemen. Berarti departemen NIM ya, namanya departemen NIM ya. Namanya departemen NIM. Oke. Departemen NIM
from department, ya, where department ID-nya adalah 10. Ya. Oke, kita jalankan. Namanya apa ya? Gitu. Karena ini ada di tabel departemen. Ya. Nah, kalau misalkan Anda, departemen, apa sih namanya? Departemen ini ya, benar ya? Oh, sorry. Ya. Kita jalankan di sini. Namanya adalah administration. Kalau misalkan saya pengen menampilkan nama employee, ya, apa first name last name-nya employee yang dan juga departemennya apa, maka di sini Anda harus paham tentang relasinya, karena di sini berarti akan melibatkan dua tabel, yaitu tabel employees dan tabel departemen. Ya, tapi itu sambil jalan aja. Yang penting teman-teman hari ini sudah bisa harus konsep dasar awal SQL-nya udah paham. Minimal select, from, where, ya. Kemudian operator logika and dan operator logika perbandingan, ya. Nah, kemudian Anda juga bisa menggunakan operator aritmetika. Misalkan saya ingin menampilkan, ya, select, ya, departemen, select nama, misalkan first name, ya, from employers, ya, select first name from employers, ya, kemudian salary, misalnya ya salary, ya, kemudian salary-nya kita tambah, nah, misalnya 200 US dollar from employees, ya, silakan. Berarti di sini akan muncul, ya, di sini ada penambahan. Jadi salarinya berapa di kolom ini, maka ada kolom baru namanya default-nya adalah salary ditambah 200 US dollar misalkan, ya. Oke, kita jalankan. Run. Nah, akan muncul, ya, yang tadinya 2.600 ditambah 300. Ya, jadi Anda bisa menggunakan operator aritmetika juga, penjumlahan, perkalian, dan seterusnya, ya. Namanya Donal, ya kan, bukan Donal bebek juga, ya. Nah, tapi mungkin ini jadi mengganggu. Anda juga bisa merinim nama suatu kolom di suatu perintah query, ya, yang mana bisa Anda sesuai dengan nama Anda. Misalkan saya rubah nih menggunakan perintah as, ya, misalkan bonus, ya, misalkan, ya. Nah, maka di sini yang tadinya default salary plus 200 dirubah atau direnew nama kolomnya menjadi bonus. Kita lihat. Nah, ya, bonus kan gitu. Oke. Anda perkalian boleh atau yang lainnya juga tidak masalah, gitu, ya. Nah, itu bagaimana Anda bisa merubah alias dari sebuah kolom dari sebuah tabel yang Anda lakukan. Oke. Kemudian Anda juga bisa menggunakan yang lainnya, perintah-perintah yang lainnya. Misalkan ada penggunaan between, ya. Misalkan Anda pengen menampilkan nama, ya, nama belakang salary dari employee yang salarinya itu antara katakanlah 9.000 sampai dengan range-nya 11.000 US dollar. Maka di sini Anda harus menggunakan
salah satu perintah dasarnya adalah between. Karena range berarti harus menggunakan and. Ya. Oke, kita contohkan. Jadi misalkan tadi yang ini ya, select apa tadi? Last name, ya. Kemudian salary, ya. From employers, where, nah, yang mana salary-nya between. Nah, perintahnya gitu, ya. Yang mana salary-nya, ya, Anda bisa menggunakan between, salary between. Tadi misalkan 9, misalkan ya 9 berapa? Misalkan gajinya itu 9.000 US dollar. And, nah ya boleh pakai gini juga boleh ya. And tadi berapa? 11.000 US dollar. Ya kita coba, kita blok. Kemudian Anda running. Ya. Oke, jadi ternyata di sini kita bisa menampilkan last name yang gajinya antara 900.000 sorry, US dollar dengan 11.000. Nah, ya kan semuanya. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan perintah between ya. Jadi perintah between itu memang satu operasi dasar di Oracle di SQL yang teman-teman harus lakukan karena memang spesifik ya, nilai yang spesifik misalkan antara tadi dan seterusnya ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa lakukan misalkan kalau ini menggunakan operator yang lain juga ya. Saya pengen menampilkan last name salary from employers yang mana salarinya between-nya itu antara di atas 900.000 misalkan sorry ya, atau misalkan kalau ini kan antara ya, misalkan saya copy aja ya, misalkan nah ini ada sedikit perubahan, misalkan saya pengen menampilkan ya, menampilkan yang salarinya di atas atau sama dengan 5.000 misalkan ya, dan di bawah 10.000 misalkan. Nah, ini harus dilakukan di sini. Berarti tetap Anda menggunakan perintah between tadi ya. Jadi where ya, Anda bisa menggunakan between and ya, atau Anda bisa menggunakan khusus ya, karena ini di antaranya gitu ya. Maka Anda bisa menggunakan operator and misalkan. Ya, kita coba aja. Ya, kita coba. Di where salary berarti di sini harus menggunakan gini. Salary di mana salarinya lebih tadi apa? Lebih besar sama dengan ya. And salary-nya lebih kecil daripada 11.000 misalkan. Oke, kita jalankan. Ya. Jadi dia akan menampilkan di antara, kalau yang pertama ini munculnya ada 11.000-nya. Tapi kalau yang perintah kedua ini adalah di bawah 11.000. Jadi 11.000-nya itu tidak muncul. Kan begitu ya. Jadi memang penggunaannya Anda harus cermat ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk penggunaan yang paling sederhana untuk pertemuan awal ini adalah Anda juga bisa misalkan pengen menampilkan
apa namanya? Nah, contoh di sini misalkan ya, Anda pengen menampilkan apa ya? Misalkan di location ya. Kita ingin menampilkan kota ya yang sebentar, kita berarti cek dulu di sini ya. Select bintang from location tadi. Kita running. Ya, nah, saya pengen menampilkan yang kotanya berada apa atau country ID-nya berada di US sama di UK misalkan ya. Berarti di sini bisa saja Anda menggunakan select from where ya. Where yang mana country ya. Country ID-nya itu apa tadi? US ya. And country ID-nya itu adalah UK. Ya. Oh, sorry. Ini apa tadi? Kita lihat aja di sini. Oh, ya. Kadang nggak cermat ya, teman-teman yang harus lebih cermat ya, karena teman-teman yang lebih muda matanya ya. Ini country. Alah. Kita jalankan di sini. Data, kenapa not found di sini? Nah, kita lihat. Tadi harusnya ada ya UK, kita ya kan kita harus menggunakan tipe datanya apa sih? Kayaknya pakai dia kita. Oke. Karena ini pakai N ya, sebentar. Nah, ini penggunaan logikanya Anda harus cermat ya. Oke, betul kok menggunakan ini ya. Ya, enggak apa-apa, orang itu ya kadang lupa ya. Oke, karena ini saya lihat tergantung dari tipe datanya ya. Jadi harus ini ya. Padahal tadi kan kita pengen menampilkan yang berada di, nah ini agak susah ya. Misalnya kita menggunakan or ya. Berarti yang ada di US atau yang di UK ya. Nah, akan muncul. Nah, ini kan jadi agak ribet ya. Anda bisa menggunakan satu perintah dasar, yaitu menggunakan in, select bintang, from location, ya. Yang mana, nah gitu kan, where, seperti biasa, ya. Yang mana, nah di sini Anda harus bisa menggunakan satu perintah atau apa namanya, condition menggunakan in gitu ya. Karena dia sebagai kayak yang membership condition, istilahnya membership condition gitu ya, sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Jadi di mana ID in. Nah, misalkan ya. Apa tadi? US kemudian UK. Nah, kita coba jalankan. Sorry from, oh salah lagi ya, saya ulang lagi. Location. Location. Ya. Muncul ya, teman-teman. Baik, ini beberapa contoh perintah dasar query ya. Anda minimal sudah paham bagaimana perintah untuk menampilkan seluruh tabel, seluruh kolom dalam suatu tabel.
Anda bisa menampilkan kolom-kolom apa saja yang Anda inginkan. Anda bisa menampilkan menggunakan expression penggunaan where, kemudian Anda juga bisa mencoba menggunakan beberapa operator logika, and, or, dan not, ya. Itu ntar akan sering kita gunakan. Ini saya kira pertemuan awal ini sesuai dengan yang saya sampaikan, minimal Anda sudah bisa menggunakan atau mereview penggunaan Oracle Academy, kemudian Oracle Apex, dan seterusnya ya. Dan di sini juga minimal Anda sudah sedikit kita coba untuk penggunaan operator aritmetika, kemudian juga penggunaan in ya, penggunaan yang lain dan seterusnya. Baik, teman-teman, saya kira untuk pertemuan praktikum kali ini saya cukupkan sekian ya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang paling penting Anda sudah paham penggunaan atau sudah punya akun di Oracle sebagai salah satu syarat praktikum. Kemudian sudah bisa akses di e-Academy atau Akademi Oracle. Silakan Anda ekspresif, Anda gunakan waktu-waktu Anda untuk mempelajari semua ini, ya. Dan untuk Apex dan yang lainnya, silakan Anda pelajari. Oh, ini error ya, tadi kan oke, enggak apa-apa. Ini kalau sukses berarti kayak tadi ya. Intinya ini di SQL Worksheet Anda bisa melakukan seperti dilakukan di Oracle Pack. Ya. Baik, teman-teman, untuk praktikum kali ini ntar ada tugas ya yang teman-teman juga harus kerjakan. Silakan untuk semuanya saya ada di di LMS ya, di Waskita. Teman-teman view di situ. Kemudian forum diskusi ini tetap harus Anda lakukan ya. Apakah Anda memang melempar sebuah pertanyaan atau menjawab sebuah pertanyaan yang itu akan menjadi nilai keaktifan dan nilai kontribusi Anda dalam proses pembelajaran di pengolahan basis data ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu buat teman-teman. Tetap senyum, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.